Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita rahmat karunia serta barokahnya, sehingga pada pagi yang alhamdulillah cukup dingin. Bapak ngerasa dingin? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan pagi ini, insyaallah saya ingin membahas sedikit terkait dengan bentuk usaha yang di dalam Islam sering dikenal dengan nama syirkah. Atau mungkin kalau umumnya itu, istilah umum itu bagi hasil. Ya. Jadi syirkah itu adalah semacam jawaban atas persoalan permodalan selain riba. Selama ini banyakkan orang itu ketika berurusan dengan permodalan untuk usaha biasanya adalah pinjam uang, ya, baik itu ke bank ataupun ke pribadi atau ke orang lain. Terkadang pinjaman tersebut akhirnya menghasilkan riba, padahal riba itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Maka dari itu solusinya apa? Di dalam Islam ada dikenal istilah syirkah atau bagi hasil. Nah, ini adalah bentuk usaha yang sifatnya itu usaha bersama. Kalau usahanya sendiri, maka ya tidak perlu syirkah, namanya juga sendiri ya. Bersama itu apakah selalu dengan orang lain? Ya tidak. Bahkan misalkan dengan anak sendiri atau dengan suami istri, kalau memang diakadkan dengan syirkah, maka dia bisa menjadi syirkah permodalan. Jadi secara umum, salah satu syirkah yang umum adalah satu pihak pemodal, satu pihak adalah pengelola. Biasanya seperti itu. Itu yang umum sekali. Walaupun nanti jenis-jenis syirkah itu ada beberapa ya, tipe-tipenya. Tetapi yang umum itu satu pihak sebagai pemodal, satu pihak sebagai pengelola. Nah, misalkan suami istri, misalkan istri pengen punya usaha sendiri, buka warung misalkan, modalnya dari suami dengan cara syirkah misalnya ya. Itu bisa terjadi, nanti maka itu diakadkan dengan akad syirkah nanti bagi hasil. Nah, termasuk kalau misalkan dengan teman, misalkan pengen buka usaha, tetapi kalau pinjaman kan berarti nanti kelebihan dari pinjaman adalah riba. Nah, maka solusinya adalah syirkah. Syirkah itu nanti bagi hasil. Jadi hasilnya yang nanti dibagi. Nah, tetapi terkadang karena kurangnya informasi, kurangnya ilmu, akhirnya biasanya kalau ada masalah itu nanti jadi ribut. Ya. Bisa jadi karena kurang ilmu atau kurang pemahaman. Misalnya kalau terjadi kerugian, siapa yang harus nanggung? Apakah pengelola atau yang punya uang atau bersama-sama? Nah, ini kan kadang-kadang suka berubah manusia ya. Kalau melihat keuntungan, oh iya oke, masalah aman, clear, beres gitu. Nanti ini keuntungan sekitar sekian persen, oh oke. Nah, begitu nanti pas sudah jalan ada masalah ya, atau misalkan terjadi kerugian, biasa nanti saling lempar dan yang kadang-kadang harus menanggung adalah pengelola. Padahal ini tidak seperti itu di dalam Islam. Nah, maka dari pagi ini kita akan membahas seputar
syirkah. Jadi ini salah satu akad yang sebenarnya paling berat di dalam Islam. Ya, karena nanti butuh banyak hal, keikhlasan, keridhaan, dan juga nanti butuh kepercayaan gitu ya, totalitas dan luar biasa. Maka orang yang bisa menjalankan syirkah dengan benar dan tanpa masalah ini sudah luar biasa ya. Biasanya sih banyakkan bermasalah karena tadi kurangnya informasi. Baik, secara bahasa syirkah adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Itu secara bahasa. Jadi makna bahasa biasanya nanti ada dua, ada makna bahasa, ada makna istilah ya, atau makna syar'i. Nah, secara bahasa syirkah itu mencampurkan dua bagian sedemikian rupa sehingga tidak lagi bisa dibedakan bagian masing-masing. Selayaknya kalau bapak-bapak nyeduh kopi dengan air ya. Kopi dengan air ketika sudah diseduh itu sudah lagi tidak bisa dibedakan mana bubuk kopi, mana air. Ya sudah jadi ya air kopi gitu ya, bisa diminum. Atau mencampurkan air dengan teh gitu ya, atau air dengan gula misalkan diaduk. Sudah diaduk ya sudah tidak bisa lagi dibedakan mana gulanya, mana airnya. Itu selayaknya seperti itu secara makna bahasa. Ya, mencampurkan. Kemudian bagaimana secara syar'i? Ya. Secara syar'i atau hukum syariat adalah aqdun baina asyai'in fa aqsaru yatafaqqani fihi ala qayyimu bi amali mali bi qasdil rabhi, yaitu syirkah adalah satu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, sekali lagi, yaitu suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, ini makna syar'inya. Jadi ketika dilihat dari makna syar'i ini, maka di sini ada menghimpun dua atau lebih dari dua pihak, ya, di mana di sana berkumpul ada yang jadi pemodal, ada yang jadi pengelola, dan kemudian menghasilkan suatu bisnis. Dari definisi ini nanti kita bisa membedakan misalnya dengan PT, perseroan terbatas misalnya ya. Yang sering umum yang sekarang di Indonesia misalkan yang banyak digunakan PT atau CV kan. PT atau CV sejatinya juga hampir sama, dia menggabungkan ya antara pemodal atau dan juga pengelola ya. Secara umum hampir sama. Tetapi nanti ada beberapa kaidah-kaidah yang berbeda secara asas, sehingga nanti bisa dibedakan mana yang itu sebenarnya syirkah, mana itu yang bukan syirkah. Nah, secara hukum syirkah yaitu jaiz atau mubah ya, atau boleh. Nah, misalnya adalah Nabi itu tidak mempersoalkan atau mentakrir. Jadi di dalam Islam itu yang disebut as-sunnah ya, as-sunnah itu tidak hanya qaul, perkataan atau af'al atau perbuatan. Tapi yang ketiga adalah takrir. Takrir itu mendiamkan. Jadi kalau suatu persoalan kemudian Nabi mendiamkan, Nabi tahu dan mendiamkan, maka dia dihukumi boleh. Ya.
Seperti misalkan dulu pernah ada kasus, ada seorang sahabat muslim gitu ya, beliau kena sakit perut. Nah, menurut di daerahnya, di desanya itu ketika orang sakit perut itu diobatinya dengan meminum sedikit air kencing unta. Dan itu dilakukan, ya, dilakukan. Kemudian dan ini belum bertanya kepada Nabi karena desanya kan jauh. Maka kemudian ketika sudah bertemu Nabi, kemudian ditanyakan, wahai Nabi, ini gimana hukumnya? Saya itu kemarin perutnya sakit dan kemudian saya obati dengan minum air kencing unta. Dan Nabi mendiamkan. Maka ini dihukumi menjadi mubah atau boleh. Ya, jadi berobat dengan sesuatu yang najis itu tidak diharamkan. Ini menjadi kesimpulan istinbat hukumnya di sana. Ya, maka dari itu terkadang kita tidak boleh terburu-buru menghukumi sesuatu ketika Nabi tidak mengucapkan atau tidak melakukan. Ya, misalkan Nabi tidak pernah melakukan itu, Nabi tidak pernah mengatakan itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Nabi mendiamkan itu atau tidak? Ya, kalau misalkan Nabi tidak mengkomplain, berarti itu sesuatu yang dibolehkan. Seperti dulu juga pertama kali terjadinya khilafiyah, wallahualam ya, ini pertama kali atau bukan? Tapi salah satu peristiwa terjadinya khilafiyah itu adalah ketika Rasulullah menyuruh pasukan kaum muslimin mengejar Bani Quraizoh. Ya, waktu itu karena Bani Quraizoh berkhianat, Yahudi Quraizoh berkhianat kepada kaum muslimin di Madinah. Maka kemudian Rasulullah menyuruh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin itu untuk mengejar Bani Quraizoh. Apa perintah Rasul? Perintahnya adalah, janganlah kalian sholat asar sebelum di Quraizoh. Ya. Nah, ternyata itu perintahnya kan habis zuhur. Ternyata jaraknya cukup jauh. Dan mendekati maghrib itu belum sampai Quraizoh. Maka sahabat terpecah menjadi dua. Ini gimana sholat asar? Kalau sholat asar dilakukan di Quraizoh, dipastikan sudah maghrib. Tetapi perintahnya Nabi tadi disuruhnya kalau sholat asar setelah di Quraizoh. Akhirnya terpecah menjadi dua. Sahabat Nabi sebagian sholat asar sebelum di Quraizoh, karena namanya hukum sholat asar ada waktunya. Kemudian sahabat yang lain tetap melakukan sholat asar setelah sampai Bani Quraizoh, walaupun risikonya sudah maghrib. Kemudian ketika pulang dari Quraizoh ditanyakan kepada Rasul, bagaimana ini ya Rasul? Ada sebagian yang sholat duluan, ada yang sebagian sholatnya setelah di Quraizoh dengan risiko sudah maghrib. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul hanya mendiamkan. Artinya dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Nah, ini salah satu adalah takrir, ya, diamnya Nabi itu bisa menjadi hukum. Jadi walaupun misalkan Nabi tidak melakukan itu, tapi kalau Nabi mendiamkan, maka dia tidak bisa dihukumi sesuatu yang haram. Nah, maka dari itu termasuk syirkah ini Nabi itu tidak melarangnya, ya. Nah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi dan Daruqutni, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya, di dalam hadis qudsinya, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pihak ketiga, ya, yang menyertai ketika ada dua pihak yang melakukan syirkah. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika syirkah itu dilakukan dengan benar, maka Allah akan menyertai dan memberikan keberkahan. Tetapi apabila satu di antara dua pihak itu berkhianat, ya, berkhianat itu one prestasi ya istilahnya, atau dia tidak menjalankan amanahnya dengan benar, ya, kalau pemodal ya dia harus menyiapkan modal,
kalau pengelola dia harus mengelola dengan benar, dengan amanah, itu tidak dilakukan, maka Allah akan keluar darinya. Artinya Allah akan mencabut keberkahan dari bisnis itu. Maka biasanya kalau bisnis sudah tidak disertai keberkahan, biasanya akan rontok. Ya, sehebat apapun bisnis, kalau Allah sudah tidak hadir memberikan keberkahan, biasanya akan rontok. Ya, jadi kadang banyak pengusaha itu, mohon maaf ya, biasanya itu karena tergoda kemaksiatan, akhirnya jadi usahanya rontok. Kemaksiatan itu apa saja? Biasanya dari aspek pemodalan, ya, dia berurusan dengan riba, atau biasanya namanya laki-laki kadang kalau sudah punya uang banyak, suka pikirannya macam-macam gitu ya, mau melihara sesuatu yang tidak semestinya, ya, akhirnya ribut keluarganya dan akhirnya rontok juga. Jadi saya banyak mendengar kisah dari beberapa pengusaha karena terlena, ya, ketika duitnya sudah banyak, akhirnya melakukan pelanggaran terhadap hukum syariat, akhirnya usahanya hancur, gitu ya. Dan banyak, apalagi karena saya kadang berteman dengan komunitas masyarakat tanpa riba, MTR itu banyak. Biasanya kalau sudah ke MTR itu sudah pasrah, sudah nggak bisa ada jalan keluar biasanya, ya, sudah utangnya sudah banyak dan sudah susah untuk melunasinya. Biasanya ke sana, ya alhamdulillah kalau memang benar-benar bertobat dan pelan-pelan, alhamdulillah sebagian besar itu rata-rata bisa selesai utangnya. Bukan dibantu modal enggak, tetapi dicari jalan keluarnya sesuai dengan syariah. Salah satunya ya bertobat. Nah, karena ini bentuknya syirkah itu adalah bisnis, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan jenis bisnis ini. Mungkin nanti akan disandingkan dengan PT atau CV, ya, yang mirip-mirip dengan itu. Tetapi apa sih bedanya gitu ya. Nah, poin pertama di dalam syirkah, ya, di antara para pesyirkah harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Persyaratan syariah tidak boleh hanya kumpulan modal saja, kemudian membuat badan hukum persyaratan selanjutnya yang menjalankan bisnisnya justru pihak lain yang digaji untuk menjalankan usahanya, sebagaimana yang terjadi dalam PT. Jadi PT itu kan perkumpulan pemodal, ya. Setelah itu nanti dia menunjuk direktur pihak lain yang kemudian digaji untuk mengelola usaha. Artinya direktur ini pihak lain, bukan pihak yang melakukan perjanjian tadi. Nah, kalau di dalam syirkah, di antara salah satu pihak yang tadi melakukan syirkah itu harus ada satu orang, minimal satu orang yang menjalankan usahanya secara langsung. Bisa satu orang, bisa semuanya, gitu ya. Tetapi ada yang menjalankan usahanya secara langsung, pihak yang melakukan syirkah tadi. Tidak boleh mereka itu hanya ngumpulin duit, misalkan 3 orang atau 2 orang sama-sama modal, berapa 100 juta terkumpul, setelah itu nunjuk orang lain untuk jadi pengelolanya. Itu tidak boleh. Kalau seperti itu modelnya adalah PT, ya. PT itu seperti itu, nunjuk direktur utama untuk mengelola aset modal itu. Nah, di dalam syirkah itu tidak boleh seperti itu. Yang mengelola harus salah satu atau semua pihak yang melakukan syirkah. Itu salah satu bedanya. Ya. Jadi pengelola itu tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Jadi betul-betul harus ada yang mengelola. Ya. Termasuk misalkan kalau kumpulan ini adalah koperasi misalnya. Koperasi kan juga sama, dia hanya ngumpulin modal, ya, dari anggota. Setelah terkumpul kemudian syirkahnya itu kan sebenarnya pemodal saja. Kemudian dia akan menunjuk orang menjadi pengurus, termasuk menunjuk orang menjadi pihak yang mengawasi dan lain-lain. Tetapi yang jadi persoalan,
awal mula syirkahnya itu, perjanjiannya itu hanya pemodal saja. Nah itu bedanya. Di syirkah secara Islam yang dibenarkan secara hukum syara itu harus pengelola itu sejak awal adalah salah satu pihak dari yang melakukan syirkah. Tidak boleh dibuat perjanjian modal dulu baru kemudian pengelola itu tidak. Tetapi secara langsung dari awal sudah ditunjuk pemodalnya siapa saja dan yang menjalankan siapa saja. Begitu. Ini bedanya dengan PT atau CV atau dan yang lain. Dan yang ini yang secara syar'i ya, perseroan yang syar'i itu syirkah seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang yang berakad syirkah harus siap melebur menjadi satu. Baik yang melebur itu adalah manusianya, ya, orangnya, maupun modalnya yang disertakan. Ya. Jadi ingat, ketika seseorang sudah melakukan akad syirkah, maka dia harus melebur. Melebur itu betul-betul menyatu, tidak terpisah-pisah. Baik itu orangnya sebagai pengelola ataupun modalnya, ya, yang kemudian disertakan. Nah, bedanya di dalam PT secara konvensional, peleburan itu hanya dilihat sebatas modal yang disertakan. Hubungan mereka hanyalah sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. Jadi, di dalam PT konvensional itu siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka bisa ditarik untuk masuk dalam perseroannya tanpa mempertimbangkan karakter, akhlak atau kepribadian tersebut. Ya. Nah, di dalam syirkah itu semuanya harus melebur, harus menyatu, ya. Dan tidak boleh ada yang kemudian terpisah-pisah secara akad, ya. Dan ini yang harus betul-betul butuh keikhlasan di sini. Ketika dia melebur, maka ya konsentrasinya dia, kemudian modalnya dia juga harus sudah diikhlaskan di situ. Ya, untuk modal bisnis, ya. Nah, ini yang membedakan nanti adalah ketika dia sudah melebur, keputusan-keputusan yang ada di dalam syirkah itu betul-betul harus disepakati oleh semua pihak. Tidak boleh ada satu pihak yang tidak dimintai kesepakatan. Beda dengan PT, itu yang penting pemodal paling besar, ya, biasanya yang punya saham tertinggi itulah yang menentukan, ya. Biasanya sahamnya di atas 50%, itu dia yang menentukan keputusan. Nah, kalau di syirkah itu semua pihak itu wajib memberikan kesepakatan di dalam keputusan-keputusan bisnis. Nah, yang ketiga, jika ada modal dalam bentuk barang, harus siap dileburkan sebagai milik bersama seluruh anggota syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai milik pesyirkah atau milik yang awalnya menyertakan modal, ya. Jika syirkah itu bubar, misalnya rugi, maka barang itu harus siap untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan persentase modal awalnya. Barang misalnya rumah juga tidak boleh disyirkahkan dalam bentuk sewa saja, yang besarnya sewa dianggap sebagai penyertaan modal awalnya, ya. Jadi ketika syirkah itu nanti mengalami kerugian dan kemudian bubar, yang menanggung hanya yang pemodal. Pihak pengelola tidak diwajibkan untuk menanggung kerugian secara materi. Nah, ini yang kadang-kadang bikin ribut, ya. Biasanya pemodal tidak mau kalau ada kerugian, biasanya yang suruh nanggung adalah pengelola, gitu ya. Bahkan kadang-kadang ya sudah, kalau tidak punya bisa balikin sekarang jadi utang. Nah, kalau jadi utang ini nanti jadi persoalan. Ini tidak sah secara hukum syariat. Jadi pemodal itu sudah harus siap risikonya.
Dia siap untung juga siap rugi. Kalau rugi, misalkan tadinya modal 100 juta, setelah buat beli barang segala macam ya, kemudian terjadi kerugian, akhirnya di stop ya. Kemudian barang-barang tadi dijualin lagi, misalkan 3 orang atau 2 orang misalkan usaha roti misalnya. Ya, kan berarti harus beli alat-alat ya, beli mesin, beli oven, beli macam-macam lah ya. Misalkan modalnya 100 juta. Nah, ternyata di tengah jalan, mungkin sudah berjalan setahun, 2 tahun, tiba-tiba sudah mulai rugi. Ini sudah, kayaknya harus di stop deh usahanya, sudah kurang bagus. Ya sudah, maka seluruh barang-barang tadi dijual, kemudian sisanya berapa, ya, itu yang kemudian dikembalikan kepada yang punya modal. Ya, bisa jadi kembalinya cuma mungkin hanya 20 juta, 30 juta, ya sudah, itulah sisanya dari pemodal. Maka pemodal tadi ya hanya mendapatkan itu. Yang 100 juta gimana ya? 100 juta sudah melebur, sudah hilang. Dan si pengelola ya, maka dia tidak dibebani untuk menanggung kerugian. Kecuali kalau pengelolanya secara jelas juga melakukan kelalaian. Nah, ini bisa nanti pengelola dituntut. Misalnya pengelola tadi salah di dalam mengelola, tetapi sengaja gitu, atau ada unsur kecurangan ya. Misalkan rotinya sengaja dibikin nggak enak gitu misalkan ya. Ini sudah jalan nih, sudah bagus ya, awalnya resepnya udah bagus, sudah enak, tiba-tiba gitu ya ngelolanya asal-asalan ya, sehingga jorok lah misalkan gitu ya. Kemudian tidak steril ya, banyak lalat segala macam, dan kemudian resepnya asal-asalan ya, berubah, yang tadinya resepnya enak terus dirubah-rubah biar ngirit, biar apa segala macam gitu ya. Berarti ini memang ada, dan itu disengaja ya untuk membangkrutkan. Nah, itu baru si pengelola bisa dituntut asal dengan tuduhan kelalaian ya, yang menyebabkan kerugian. Nah, ini bisa nanti klausul ini digunakan. Tetapi selama itu bisnisnya memang ya normal, pengelolaannya itu normal dan sudah maksimal, tetapi yang namanya usaha itu kan pasang surut ya. Jadi karena mungkin ada pesaing atau ada yang lain, sehingga usaha kita yang kemudian meredup misalnya, ya itu sudah risikonya. Maka si pemodal tadi tidak boleh menuntut kepada pengelola untuk mengganti kerugian. Nah, ini yang kadang-kadang sering cekcoknya di sini. Ujung-ujungnya pengelola akhirnya menanggung kerugian, dia kadang-kadang menanggung utang. Nah, ini yang nggak boleh ya. Kalau dia menanggung utang, sedangkan utang tadi itu sebenarnya ada keuntungan, maka dia sebenarnya kategorinya riba gitu ya. Makanya ini nggak boleh di dalam Islam ketika pengelola harus menanggung kerugian. Ya. Nah, ini yang juga harus dipahami oleh orang yang mau melakukan syirkah atau usaha bagi hasil di awal ya. Kadang-kadang informasi ini tidak dipahami sehingga ributnya setelah sudah jalan. Nah, itu kadang-kadang karena kurang pemahaman. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya, di dalam suara mengikuti manusianya bukan mengikuti modalnya. Di dalam syirkah itu suara mengikuti manusianya bukan mengikuti modalnya, sebagaimana ada di dalam perseroan atau PT. Maksudnya gimana? Setiap pengelola memiliki suara yang sama walaupun modal yang disertakan itu beda-beda ya. Di dalam perseroan atau kalau PT konvensional, maka yang punya suara adalah yang modalnya mayoritas, biasanya 50% lebih, itu yang punya suara menentukan jalannya usaha. Tetapi kalau di syirkah itu semua orang yang melakukan syirkah itu harus dimintai pendapat ketika mau melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang strategis. Misalnya dia mau menambah
mau ekspansi lah, mau apa dan lain sebagainya. Termasuk nanti misalkan ketika dia ingin nambah modal, misalkan nambah orang lagi untuk bergabung, itu semuanya harus dimintai pendapat orangnya, harus setuju. Tidak boleh sekalipun modalnya kecil itu kemudian diabaikan, itu tidak boleh ya. Jadi semuanya harus betul-betul setuju ya. Misalkan ada 3 orang syirkah ya. Satu orang mungkin modalnya hanya 10 juta, yang 2 mungkin modalnya 50 juta, 50 juta. Ya 3-tiganya itu harus dimintai pendapat, sekalipun yang satu ini modalnya kecil ya. Tidak boleh diabaikan. Selama ada satu pihak saja tidak setuju, maka keputusan tadi belum final, harus dilakukan pembicaraan ulang sampai semuanya setuju. Ya pokoknya setuju ya, walaupun mungkin ya sebenarnya sih saya masih belum ikhlas, tapi sudahlah karena kalian sudah bulat suaranya, saya ikut saja, pokoknya saya setuju aja gitu. Nah itu sudah dianggap setuju ya, walaupun mungkin di dalam hatinya masih agak ganjel, tapi sudah setuju, sudah diikhlaskan. Nah bedanya di dalam PT yang konvensional, itu yang punya suara itu hanya yang punya saham mayoritas. Biasanya yang 50% lebih, itu menentukan. Dia mau ekspansi, mau begini, mau begitu. Nah, itu yang lain yang sahamnya kecil itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya diem aja gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa untuk keputusan. Tetapi kalau di syirkah itu semua orang yang terlibat di dalam syirkah wajib dimintai pendapat dan setuju. Kemudian yang kelima ya, seluruh pihak yang bersyirkah adalah pemilik perusahaan. Ya. Bagi pengelola memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang sama. Walaupun dalam pelaksanaannya ada pembagian tugas, harus dipandang sebagai cara untuk memudahkan atau menjalankan perusahaan saja. Hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk semua bagian, baik itu masalah keuangan, pemasaran, produksi, SDM, dan lain-lain. Jadi uniknya di dalam syirkah, setiap pihak yang melakukan syirkah adalah pemilik usaha. Maka semua bidang itu menjadi tanggung jawab bersama, dibicarakan. Misalnya bagian keuangan, walaupun memang ditangani oleh si A, tetapi keputusan-keputusan yang dilakukan di dalam keuangan itu hakikatnya menjadi tanggung jawab semua orang yang melakukan syirkah. Bahkan sekalipun modalnya kecil, modalnya banyak, atau hanya modal tenaga, itu semuanya tanggung jawabnya sama. Tidak boleh berlepas diri, dan setiap keputusan-keputusan juga harus dibicarakan bersama-sama. Ya, jadi walaupun misalkan dibagi-bagi, ini urusan marketing si B, urusan keuangan si A, urusan produksi si C, urusan SDM si yang lain gitu ya. Tetapi mereka itu hanya menjalankan, tetapi keputusannya itu tetap dibicarakan dulu. Ini gimana keuangan, kira-kira pengeluaran bulan ini akan sekian-sekian. Kita akan nanti akan kalau memang ada uang lebih, kita akan meng-hire orang lagi, nambah jadi pihak karyawan misalkan, akan kita gaji dan segala macam. Itu harus dibicarakan, karena hakikatnya semuanya itu punya hak yang sama dan tanggung jawab yang sama untuk mengelola. Jadi tidak hanya saya kan sudah diserahkan SDM, cuek aja, dia akan ngerekrut terus gitu ya, tanpa memperdulikan yang lain gitu ya. Misalkan produksi juga begitu, pokoknya saya produksi terus ya. Urusannya marketing lah yang order, pokoknya saya akan produksi ya. Marketing juga begitu, suka-suka aja jualannya dan segala macam. Nah itu tidak boleh. Jadi semuanya itu harus berdasarkan keputusan bersama dan tanggung jawab bersama. Ya. Tidak, walaupun dipecah-pecah secara unit pekerjaan, tetapi semuanya bertanggung jawab. Ya. Maka kalau kemudian di keuangan ada masalah, di pemasaran ada masalah dan segala macam, ya, maka yang lain harus turun tangan untuk menyelesaikan, bukan saling tunjuk-tunjukkan bahwa ini masalah yang berbeda gitu. Nah ini di dalam PT itu jelas berbeda, tidak seperti ini. Kalau PT ya
profesional masing-masing begitu ya. Tapi kalau di syirkah itu menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian setiap keputusan yang dibuat harus disepakati oleh seluruh pihak yang syirkah dan harus bersifat mufakat yang tadi saya sampaikan ya. Jika ada satu anggota syirkah yang tidak setuju, maka keputusan ini tidak boleh dilaksanakan. Walaupun yang tidak setuju penyertaan modalnya kecil misalnya. Dalam perseroan kalau sistem konvensional, keputusan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas ya. Biasanya seperti itu. Misalkan ada satu orang menguasai 51% saham, maka apapun yang diinginkan harus disetujui oleh perusahaan. Tetapi kalau di syirkah, semua harus sepakat dulu, tidak boleh dilakukan suatu keputusan kalau ada satu pihak yang belum sepakat. Sekalipun dia andilnya sangat kecil misalnya, modalnya kecil misalnya, itu tetap harus dimintai pendapat ya. Misalnya tadi kalau usahanya sudah mulai oleng gitu ya dan butuh dana, biasanya kan maka akan mau butuh modal ya. Ketika butuh modal mengajak orang lain untuk bergabung, maka syirkah harus dibubarkan dulu. Tidak boleh tiba-tiba langsung masuk dan langsung nambah duitnya, itu nggak boleh. Tetapi semuanya harus ditutup dulu, semuanya harus diaudit dulu, dihitung semuanya, ditutup usahanya, baru dibuat akad baru dengan orang yang baru tadi. Nah, ketika mau nutup ini maka semuanya harus setuju, nggak boleh ada pihak yang tidak setuju. Maka semuanya harus sepakat dulu. Ini gimana nih? Kita tutup dulu, kita audit, semuanya kita hitung. Sebenarnya usaha kita itu sudah sampai mana, ya? Uangnya itu tinggal berapa dan segala macam itu. Kemudian baru dilakukan penutupan syirkah, dihitung. Oh, ternyata aset kita itu sekian, ya. Dari modal awal yang 100 juta sekarang ternyata sudah 200 juta misalnya, ya. Antara alat dan segala macam misalnya. Itu dihitung dulu semuanya, baru ditutup, dibubarkan, kemudian baru diajak orang lain masuk ke dalam syirkah. Nah, keputusan-keputusan seperti ini misalnya semua pihak harus setuju, harus mufakat, harus bulat, semuanya harus menerima, begitu. Nah, yang ketujuh tadi melanjutkan, jika ada penambahan modal baru atau masuknya syirkah baru harus disetujui oleh seluruh anggota syirkah. Jika ada yang tidak setuju maka tidak boleh diterima, ya. Jika seluruhnya setuju maka akad syirkah yang lama harus ditutup dulu, tutup buku, ya, dihitung dulu semuanya. Selanjutnya harus dilakukan akad syirkah baru dengan pembukuan yang baru. Bedanya dengan PT, untuk nambah modal tinggal menjual saham perusahaan kepada siapa saja dan di mana saja, bahkan ke seluruh dunia. Biasanya disebut dengan IPO, ya. Jadi masuk ke bursa saham. Ini untuk narik duit biasanya, ya. Mereka buka jual saham. Nah, kalau di syirkah itu tidak seperti itu caranya, tetapi syirkahnya ditutup dulu, dibubarkan dulu, baru kemudian menambah atau membuka peluang kepada orang lain untuk masuk. Kalau di PT itu tidak perlu dibubarkan, cukup dijual sahamnya, ya. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kadang-kadang karena terburu-buru dan lain sebagainya, malas untuk ngaudit gitu ya. Udahlah, pokoknya syirkahnya kita bubarin tapi belum dihitung dan segala macam. Biasanya langsung udah, nanti ada pihak ini tambahan satu orang lagi akan masuk dan siap duit sekian ratus juta misalkan. Nah, itu nggak boleh. Betul. Dan yang kedua, harus betul-betul setuju semuanya, ya. Kalau ada yang tidak setuju maka tidak sah, ya, tidak boleh dilakukan.
Sekarang udah jam berapa? Belum ya? Baik. Kemudian yang ke-8, jika ada salah satu pihak yang bersyirkah yang tidak setuju dalam sebuah permufakatan dan yang lain setuju, maka persyaratan itu harus dibubarkan. Ya. Jika para pesyirkah yang setuju ingin tetap menjalankan permufakatan, maka harus dibuat syirkah yang baru dengan akad yang baru. Kalau perbandingannya dengan PT, keputusan tetap mengikuti suara mayoritas, dan jika para persero tidak setuju suara minoritas, kesepakatan mayoritas tetap dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, misalkan syirkah itu mengalami jalan buntu di dalam keputusan deadlock gitu ya. Tadi misalkan ada 3 orang syirkah, yang 2 udah setuju nih untuk nambah modal gitu ya, tapi yang satu tetap aja nggak mau, pokoknya nggak mau gitu ya. Wah, pokoknya nggak mau. Nah, kalau keputusannya sudah deadlock seperti ini, maka keputusan yang akhir final adalah dibubarkan syirkahnya, ya, syirkahnya dibubarkan. Atau keputusan-keputusan lain misalkan mau nambah unit bisnis baru misalkan, ya, misalkan tadi dia sudah jualan roti, kemudian dia pengen juga jualan sembako misalkan, ya. Tetapi karena ada satu pihak yang tidak setuju dan dia tetap udah dirayu, sudah dibijak bicara dan ngobrol, diskusi panjang dan tidak jalan titik temu, maka langkah terakhir adalah syirkahnya dibubarkan, ya, dibubarkan. Kemudian setelah bubar dihitung semua, dibagi semua, ya, sesuai dengan modal, ya, maka sisanya nanti. Kemudian setelah bubar dibuatlah syirkah yang baru, misalkan begitu ya. Nah, caranya seperti itu. Kalau di PT kan tidak seperti itu. Pokoknya penting pemodal mayoritas sudah menentukan keputusan, selesai udah gitu ya. Yang lain udah nggak ada suaranya, pokoknya ngikut aja gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Apalagi kalau sahamnya cuma 10%, sudah selesai urusan itu. Kalah dengan yang 50% lebih. 2 poin lagi ya. Status perusahaan syirkah tidak boleh bersifat tetap selamanya sebagaimana badan hukum perseroan konvensional yang bersifat permanen. Jadi keberlangsungan syirkah dikembalikan kepada seluruh anggota yang bersyirkah. Jika mereka ingin usahanya ada, maka usaha itu akan tetap ada. Namun jika ingin bubar, maka usaha itu akan bubar sesuai kesepakatan para pesyirkahnya. Jadi usaha syirkah itu biasanya di awal itu sudah ditetapkan jangka waktunya, misalkan 2 tahun. Kita akan syirkah selama 2 tahun ya gitu. Nah, nanti setelah 2 tahun keputusannya apakah dilanjutkan atau dibubarkan, atau setahun misalkan kita nanti lanjut atau enggak, nah itu silahkan nanti disepakati. Kayaknya kok enggak prospek ini usahanya, kita bubar aja, bubar gitu ya, selesai. Tapi misalkan 2 tahun sudah berjalan, usahanya tambah maju, udah lanjut lagi gitu. Berarti nanti usahanya tetap berlanjut ya. Nah, itu tergantung masing-masing syirkah ya, pengelola maupun pemodal tadi. Ketika kesepakatan itu terus berlanjut, maka syirkah akan terus dilanjutkan ya. Tetapi apabila nanti dipandang sudah tidak profitable ya, kurang menjanjikan, maka ya dia akan dibubarkan. Nah, yang terakhir 10, pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan, bukan mengikuti besarnya persentase modal ya, sebagaimana dalam PT secara konvensional. Hak untuk mendapatkan persentase keuntungan didasarkan atas tenaganya saja, modalnya, atau kedua-duanya. Dalam hal kerugian, pembagian didasarkan pada persentase modal. Untuk yang tenaga saja tidak ikut menanggung kerugian karena sudah rugi waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk menjalankan perusahaan dan tidak berhak mendapatkan pendapatan. Jadi ini poin yang 10 yang cukup krusial.
Jadi pembagian keuntungan itu tidak melihat besarnya modal, karena bisa jadi ada satu pihak itu tanpa modal uang, dia modalnya tenaga, kan begitu. Maka sesuai kesepakatan saja, misalkan disepakati pengelola itu dapat 60%, pemodal dapat 40%, atau misalkan 50-50 gitu. Tetapi ingat, pengelola ini nanti dia bertanggung jawab atas karyawan-karyawan. Gaji karyawan itu nanti masuk urusan pengelola, bukan nanti dikurangi dari keuntungan awal. Jadi misalkan si pengelola ini butuh karyawan, maka yang menggaji itu dia, diambil dari bagi hasil dia, ya. Jadi semakin banyak dia ngambil karyawan, kerjanya memang semakin ringan, tapi berarti bagi hasilnya dia akan semakin berkurang karena nanti akan dikurangi dengan gaji karyawan, gitu, ya. Nah, kemudian tadi ditentukan misalkan biasanya pemodal itu 50, pengelola 50 misalnya, ya. Dan kemudian nanti suatu saat terjadi kerugian, maka pengelola yang dia hanya modal tenaga saja tidak ikut menanggung kerugian. Yang ikut menanggung kerugian hanyalah yang menyertakan modal berdasarkan jumlah persentase modal. Karena bisa jadi modalnya beda-beda. Misalnya yang sirkah 3 orang, yang modal uang 2, ya, satu modalnya 100 juta, yang satu modalnya 50 juta, ya. Misalnya ketika dihitung total itu uangnya cuma tinggal 75 juta misalkan, sudah dihitung semua. Maka yang 100 juta hanya mendapatkan 50 juta, ya, yang kemudian 50 juta hanya mendapatkan 25 juta sesuai dengan prosentasenya, gitu. Sedangkan yang modal tenaga sama sekali tidak menanggung kerugian. Kok dia enak tidak menanggung kerugian? Iya, karena sejatinya selama sirkah tenaganya sudah terkuras, dia tidak mendapatkan apa-apa karena sudah waktu, tenaga, pikiran itu sudah jadi modal, begitu ya. Baik, mungkin itu untuk pembahasan pada pagi hari ini. Kalau sekiranya masih ada pertanyaan, mungkin kita buka waktu sekitar 5 menit kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup sampai di sini.